Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang artis yang di-request sama kakak iseng ngoprek channel, yaitu Yukari Oshima. Artis asal Jepang yang sukses berkarir di dunia perfilman Hong Kong. Di tahun 1980-an, Yukari Oshima sangat populer sebagai artis seni bela diri Jepang di film-film dengan tema Girls with Gun produksi Hong Kong. Yukari Oshima dilahirkan dengan nama asli Yukari Sumura di Fukuoka, Jepang tanggal 31 Desember 1963. Yukari Oshima ini berdarah campuran. Ibunya berasal dari Cina, sedangkan ayahnya asli Jepang. Kedua orang tuanya bercerai ketika dia masih di sekolah dasar. Setelah itu dia tinggal bersama ibunya. Di bangku SMP, ibu Yukari Oshima menyarankannya untuk mempelajari seni bela diri apapun untuk meningkatkan konsentrasi. Karena hal ini, dia pun mulai mempelajari seni bela diri karate. Seiring berjalannya waktu, ternyata Yukari Oshima jadi suka banget sama karate. Setelah itu dia rutin mengikuti berbagai kejuaraan. Di usia 16 tahun, Yukari Oshima memenangkan kejuaraan karate Jepang. Selain jago karate, Yukari Oshima juga belajar senam. Tadinya Yukari Oshima bercita-cita menjadi guru olahraga, sehingga dia pindah ke Tokyo untuk belajar di perguruan tinggi junior wanita Universitas Sains Olahraga Nippon. Suatu hari dia diajak temannya nonton film Jackie Chan dan Yuen Biao yang berjudul Young Master. Ternyata dia jadi suka banget sama Yuen Biao dan memutuskan untuk mengejar karir sebagai stuntman atau artis film action Hong Kong. Di masa ini Yukari Oshima bekerja paruh waktu di sebuah kedai kopi. Salah satu pelanggannya kemudian memperkenalkannya ke Yasuaki Kurata, seorang aktor seni bela diri Jepang. Dia juga diperkenalkan ke Japan Action Club, sebuah sekolah artis action yang didirikan oleh Shinichi Chiba. Karena memang berbakat dan ingin menjadi artis film action, dia pun melanjutkan pendidikannya di sana. Sebagai rasa terima kasih, Yukari kemudian mengubah nama belakangnya dari Yukari Sumura menjadi Yukari Oshima. Nama Oshima merupakan nama belakang dari si pelanggan kedai kopi. Di tahun 1982, Yukari Oshima memulai debut akting di beberapa serial televisi Jepang. Dia kemudian dikenal karena membintangi tokusatsu Choudenshi Bioman dengan perannya sebagai Faraket. Choudenshi Bioman kemudian dibuat versi filmnya yang membuat nama Yukari Oshima menjadi semakin dikenal sampai keluar Jepang. Di pertengahan tahun 80-an, Yukari pergi sendirian ke Taiwan untuk merintis karir di luar Jepang. Dia kemudian mempelajari bahasa Mandarin dan berhasil muncul di beberapa film Taiwan. Setelah itu dia rutin nemuin orang-orang Jepang yang punya koneksi dengan industri film Hong Kong untuk minta saran gimana caranya masuk ke industri film Hong Kong. Orang pertama yang ditemuin adalah Yasuaki Kurata. Dari sana dia jadi tahu dan nemuin beberapa produser film Hong Kong untuk nunjukin kemampuannya. Setelah itu dia mengikuti audisi untuk film produksi Hong Kong berjudul Millionaire Express atau Shanghai Express. Kabarnya selain di audisi sama Sammo Hung, saat itu Yukari juga menulis surat tentang perasaannya ke Yuen Biao yang membuatnya jatuh cinta sama film-film Hong Kong. Dia pun berhasil lolos audisi dan mendapatkan peran di film tersebut. Film tersebut kemudian dirilis pada tahun 1986. Dengan demikian, Yukari berhasil mewujudkan dua mimpinya sekaligus, yaitu main film action bareng Yuen Biao dan jadi artis film action Hong Kong. Aksinya dalam film ini mendapatkan banyak pujian, sehingga membuka kesempatan lebih besar untuknya berkarir di Hong Kong. Dia kemudian membintangi banyak film action yang memperlihatkan keahliannya. Untuk menunjang perannya di setiap film,
Yukari akhirnya mempelajari seni bela diri lainnya, seperti kungfu, judo, kendo, dan aikido. Yukari mengaku dirinya adalah cewek yang tomboy. Jadi dia senang, sekarang dia bisa mencari uang dengan menjadi cewek tomboy. Meskipun udah bisa bahasa Mandarin, Yukari nggak fasih berbahasa Kanton. Sehingga jika di filmnya ada dialog panjang dalam bahasa Kanton, dia biasanya akan bicara dengan bahasa Jepang, lalu disulih suara. Di tahun 1991, Yukari dikabarkan menikah dengan rekan sesama aktor Hong Kong bernama Mark Cheung. Di tahun yang sama, Yukari jadi semakin dikenal karena membintangi film yang diangkat dari manga Jepang berjudul Riki-Oh, The Story of Riki. Film ini menampilkan banyak banget adegan kekerasan brutal, sehingga diberi rating 3 atau hanya boleh ditonton yang sudah berusia di atas 18 tahun. Meskipun begitu, film ini rupanya sukses besar. Untuk penayangannya di bioskop, film ini berhasil meraup sekitar 2 juta dolar Hong Kong. Sedangkan untuk anak-anak di bawah umur tetap dapat menonton film ini dengan pergi ke tempat rental film. Selanjutnya, selain aktif bermain di film action Hong Kong, Yukari juga muncul di acara-acara televisi Jepang. Setelah itu, Yukari juga mengembangkan karirnya di Filipina. Karena warga Filipina suka banget sama Jackie Chan, maka Yukari jadi setenar Jackie Chan versi perempuan. Di Filipina, dia kembali mengganti namanya dan jadi lebih dikenal dengan nama Cynthia Luster. Selain Filipina, Yukari juga mencoba mengembangkan karirnya di Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Di tahun 1993, Yukari membuka perusahaan filmnya sendiri. Namun film pertama yang diproduksinya bukanlah film action, melainkan film esek-esek. Selain menampilkan sosok Yukari dan suaminya Mark Cheung, film tersebut juga menampilkan seorang artis dewasa asal Jepang. Sehari-harinya Yukari sibuk syuting. Dia terus bepergian antara Hong Kong dan Filipina. Terkadang Yukari harus tinggal lama di Filipina, sedangkan Mark Cheung menetap di Hong Kong. Sering berpisah dalam waktu lama, mengakibatkan hubungan keduanya semakin menjauh. Di tahun 1995, keduanya memutuskan untuk bercerai. Setelah itu, Yukari dikabarkan kembali menjalin pernikahan singkat dengan rekan sesama aktor Hong Kong bernama Philip Ko. Selain bekerja sebagai aktor, Philip Ko juga dikenal sebagai penulis skenario dan sutradara film. Yukari juga beberapa kali bermain di film yang digarap sama Philip Ko. Namun, menurut beberapa sumber lainnya, keduanya juga pernah membantah tentang kabar pernikahan tersebut. Di tahun 1999, Yukari membintangi film berjudul The Golden Nightmare. Setelah membintangi film ini, Yukari menghilang dari dunia hiburan Hong Kong dan kembali ke Jepang. Kabarnya Yukari sudah kembali ke Jepang sejak tahun 1998 karena mengalami cedera saat syuting. Dia memutuskan untuk fokus berkarir di kampung halamannya Fukuoka dengan mempromosikan pariwisata di daerah tersebut dan membina para calon bintang selanjutnya. Di sana dia membuka pelatihan seni bela diri tari untuk melatih ibu rumah tangga dan wanita pekerja kantoran. Selain itu, dia juga mendirikan sekolah untuk melatih calon-calon aktor action profesional. Dalam interview di tahun 2005, dia mengaku tinggal di Filipina, namun masih sering bolak-balik mengunjungi Fukuoka. Meskipun menghilang dari dunia hiburan Hong Kong, Yukari masih muncul di beberapa acara televisi dan film Jepang. Di tahun 2010, Yukari membuat kejutan dengan kembali muncul di film Hong Kong garapan Jackie Chan berjudul Legendary Amazon. Setelah itu dia kembali menghilang lagi sampai sekarang. Karena kiprahnya untuk kampung halamannya, di tahun 2014 dia diberi penghargaan budaya kota Fukuoka. Lama nggak terdengar kabarnya, pada September 2022, Yukari Oshima kembali terekspos di media sosial. Yukari yang sekarang sudah berusia 59 tahun, terlihat lagi ketemuan sama sutradara Kei Nakata di sebuah restoran.
Setahun kemudian, keduanya kembali foto bareng. Lama nggak kelihatan, sepertinya Yukari tetap aktif dan sehat ya. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, maupun ada salah dalam penyebutan nama ya. Dah.